Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Cancer, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu King of Pentacles, terus 4 tongkat, The Sun, The Tower, 3 tongkat, 1 pedang, 8 cawan, Page of Cups, 10 tongkat, dan kartu Temperance ya. Oke, terus tema untuk bintang Cancer untuk bulan Mei 2025 adalah kartu The Magician ya, yang melambangkan energi kreativitas. Oke, jadi ceritanya Cancer, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti memang akan menggunakan ide baru ataupun cara kreatif ya untuk mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira cara kreatif apa nih yang akan kamu pergunakan nantinya? Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif ketika ingin menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang ya, mungkin mampu berpikir kreatif untuk mendekati seorang, mampu berpikir kreatif untuk mengatasi sebuah masalah, untuk mengejar tujuan, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kreativitasmu untuk melangkah maju ke depan selama bulan Mei yang akan datang ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi hati-hati ya, sepertinya memang untuk bulan Mei nanti memang ada yang masih merasa galau ataupun bingung ya ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tadi. Jadi perlu memang untuk lebih mempergunakan intuisimu sambil berpikir kreatif ya dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 tongkat dan The Lovers. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang baru saja menghadapi semacam pilihan dan keputusan yang cukup penting dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu? Dan sebelahnya ada kartu 6 tongkat. Jadi sepertinya memang ada bentuk perhatian yang telah kamu terima dari orang lain ketika ingin mengambil pilihan dan keputusan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, ini sudah kamu alami Cancer akhir-akhir ini. Oke? Jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Magician sebagai tema utama bisa dikatakan untuk bulan Mei memang ada ide baru, cara kreatif ya yang akan kamu gunakan untuk mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian nantinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu King of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya di minggu pertama nanti pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, ya mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga misalnya. Jadi intinya pikiranmu lagi fokus tercurahkan ke dalam segi materi nantinya di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti kalian diminta ditantang ya untuk lebih fokus ketika ingin membangun fondasi dalam kehidupan kalian nantinya. Jadi perlu untuk lebih semangat dan kerja keras ketika ingin membangun fondasi apapun juga yang kamu inginkan selama bulan Mei yang akan datang. Ya, ini tantanganmu kali ini Cancer ya. 4 tongkat. Oke, dan di masa lalu lihat ada kartu The Sun. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya di masa lalu memang ada yang telah menerima sebuah kejelasan penting dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin ada yang telah menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Ini sudah terjadi di masa lalumu sendiri. Oke, selama bulan April lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya selama bulan April memang ada yang pernah mengalami perubahan besar ya. Mungkin perubahan secara mendadak gitu ya. Mungkin perubahan tersebut datangnya secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Jadi perlu memang untuk lebih bersabar. Bagian lain bisa diartikan justru memang ada perubahan cara berpikir ya. Jadi sudut pandangmu mengenai kondisi tertentu mungkin agak berubah selama bulan April kemarin. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu 3 tongkat yang melambangkan kerja keras ya. Jadi untuk bulan Mei nanti sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus untuk selalu kerja keras ekstra Cancer ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian. Ini fokus pikiranmu. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu 1 pedang. Jadi ceritanya selama minggu kedua memang pikiranmu kembali lebih jernih, mampu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan selama minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga
ketiga lihat ada kartu 8 cawan. Jadi sepertinya selama minggu ketiga memang ada upaya ya untuk mengatur ulang rencana masa depanmu, Cancer. Jadi kira-kira rencana apa yang perlu diatur ulang selama minggu ketiga nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu Page of Cups. Jadi untuk bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu tuh lagi belajar untuk menggunakan intuisi. Ya, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian. Ya, dan sebagai harapan utamamu kali ini ada kartu 10 tongkat. Jadi untuk bulan Mei memang ada yang lagi punya harapan besar. Untuk apa? Untuk mencoba melepaskan semua tekanan batin yang pernah kamu pikul selama ini sambil mencari jalan keluar yang terbaik. Ya, ini harapan terbesarmu Cancer. Ya, oke. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu Temperance. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius. Oke, kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi selama minggu keempat memang ada langkah moderasi, pelan-pelan saja untuk mengejar tujuan sambil lebih berpikir seimbang nantinya. Ya, oke sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Cancer, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 koin, terus 4 cawan, Wheel of Fortune, dan Queen of Wands. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 9 koin dan 4 cawan ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti memang pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi finansial dan keuangan. Misalnya mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, mungkin ada yang lagi mencoba untuk memperbaiki keuangan ya, mengambil keputusan penting soal keuangan. Jadi intinya pikiranmu masih memikirkan soal keuangan nantinya Cancer ya. Akan tetapi lihat di sebelahnya ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi hati-hati ya, sepertinya memang ada sedikit unsur ketidakpuasan yang akan kamu lalui ya, jadi perlu untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini nantinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini The Magician ya. Jadi secara keseluruhan untuk bulan Mei nanti memang ada ide baru, cara kreatif yang akan kamu pergunakan ketika menghadapi urusan dalam segi pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk memperbaiki dan meningkatkan ya kualitas dalam segi keuangan tadi 9 koin. Mungkin mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah pekerjaan, masalah di kantor, di pekerja misalnya ya, mampu berpikir kreatif untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan tentunya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya Wheel of Fortune dan Queen of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti memang ada semangat tinggi nih, motivasi besar. Untuk apa? Untuk memulai sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan cintamu gitu ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Wheel of Fortune. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika PDKT, ketika ingin mendekati seorang, mungkin lagi mengubah strategimu ya, ketika ingin mengejar tujuan cintamu kembali, mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan pasangan dan lain-lain. Jadi intinya ada perubahan besar yang akan kamu lakukan dalam hubungan cinta kali ini ya. Oke, dan ingat tema utamamu The Magician. Jadi energi kreativitas ya. Jadi secara umum bisa disimpulkan memang ada cara kreatif yang bisa kamu gunakan untuk memulai perubahan besar tadi dalam kehidupan asmaramu selama bulan Mei yang akan datang. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.